Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG. Pak Guswanto, kita lanjutkan dialog. Bagaimana dampak terbesar yang akan terjadi ketika Surigai menghantam di daratan? Apakah hanya menimbulkan banjir bandang yang besar saja, atau termasuk juga bencana hidrometeorologi yang lain seperti longsor? Jadi kalau dampak terhadap daratan seperti ini, Mas Siti, jadi biasanya kan siklon itu ada tahapannya. Pada saat belum matang pembentukan, itu siklon itu akan banyak menarik seluruh udara yang memiliki awan-awan konvektif di sekitarnya itu menuju ke arah titik pusat. Nah, pada saat pembentukan awal itulah curah hujan akan banyak dihasilkan oleh dari awan-awan konvektif yang ditariknya. Begitu dia sudah lahir menjadi siklon, biasanya juga masih ada hujan terhadap dampak tidak langsung ya. Namun ada peningkatan, yaitu terjadinya angin kencang. Nah, dua inilah yang akan saling berganti. Biasanya saling berganti akan mempengaruhi terjadinya bencana hidrometeorologi. Misalkan kalau curah hujan yang diterimanya itu berlebih, artinya tidak masuk dalam daya tampung, daya dukung lingkungan, maka dia akan menjadi banjir bandang. Termasuk nanti juga akan terjadi tanah longsor. Nah, sedangkan angin kencangnya sendiri itu akan berdampak pada barangkali kalau kita lihat itu ada atap rumah, kemudian pohon tumbang dan seterusnya. Kalau kita bicara kerusakan kan dari konvergensi yang Anda sebutkan di awal tadi di Jabodetabek, kemarin kita sudah melihat atap-atap rumah juga berterbangan begitu, betapa besarnya dampak yang diakibatkan dari konvergensi. Apalagi itu badai sekelas Taifun, sekelas Surigai begitu. Bagaimana peringatan atau early warning system yang sudah diberikan oleh BMKG? Apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar? Ya, peringatan dini sudah diberikan oleh BMKG sejak siklon Surigai ini masih berupa low pressure area, yaitu sekitar tanggal 11-12. Bahkan tanggal 12 malam kita lakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder dan yang terkait, dan kemudian baik ke BNPB maupun ke berbagai stakeholder lainnya. Dan Kepala BNPB dan Kepala BMKG sudah berkirim surat ke beberapa gubernur kepada daerah-daerah yang terdampak, terutama terdampak karena tidak langsung akibat siklon Surigai tersebut, maupun dampak dari fenomena cuaca ekstrim yang lain. Seperti yang kemarin terjadi di Bekasi, itu juga dampak yang lain gitu. Kemudian sistem peringatan dini ini juga kita berikan secara masif ya, artinya kita memiliki 190-an UPT stasiun BMKG di seluruh daerah. Ini mereka secara masif mendiseminasikan kepada media massa, baik itu televisi maupun radio maupun ke BPBD setempat. Nah, harapannya dengan adanya seperti ini, itu masyarakat lebih aware terhadap dampak yang ditimbulkannya. Nah, apabila memang suatu keberuntungan, artinya tidak terdampak, ya syukur alhamdulillah, artinya seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti kemudian lengah begitu ya. Bisa disimpulkan, Pak Guswanto, artinya ini yang akan melanda, yang akan kena strike awalnya ini adalah daerah-daerah pesisir pelautan ya Pak, kelautan ya. Artinya dari Maluku, Sulawesi, ini daerah yang di pinggir pantai dulu yang akan terdampak. Betul, kan dampaknya ada dua, ini dampak tidak langsungnya yaitu terhadap intensitas curah hujan sedang hingga lebat dan gelombang tinggi. Nah, gelombang tinggi inilah yang mungkin agak terjadi yang masih disampaikan, yang akan memberi dampak terhadap pesisir-pesisir di wilayah Indonesia utamanya yaitu Maluku Utara, kemudian Tahuna, Sangihe Talaut, seperti itu. Talaut, ya. Pak Guswanto, ini tinggi gelombang kemungkinan bisa sampai 6 meter. Apakah ini badai Seroja kemarin juga berpotensi setinggi itu, Pak? Sama, badai kemarin juga setinggi itu di sekitar NTT. Kalau kita lihat perakiraan kita juga memberikan tinggi sampai 4-6 meter pada waktu itu. Dan itu BMKG sudah memprediksi 1 minggu sebelum menghantam NTT, betul ya? Betul ya, sudah kita berikan. Kan pada waktu itu juga beberapa dilakukan press release ya. Ada beberapa juga kapal-kapal yang sandar kan akhirnya juga rusak karena gelombang.
Pak, setelah BMKG biasanya memberikan early warning system, kita tidak mau lagi ada kejadian bencana alam yang memakan begitu banyak korban jiwa. Satu korban jiwa saja sudah sangat luar biasa banyaknya, apalagi yang di NTT bisa sampai 100 lebih. Setelah early warning system itu diberikan oleh BMKG, apa kemudian koordinasi apa yang dilakukan dengan provinsi setempat? Biasanya kami melakukan koordinasi secara pentahelik, Mbak Nastiti, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah jelas ya dengan BNPB sebagai Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga Kepala Pemda, kemudian BPBD, kemudian kita lakukan akademi dan media massa. Pada waktu setiap ada perkembangan baru selalu kita mengundang media massa untuk melakukan press release. Media massa misalkan seperti televisi, seperti ini juga sangat baik karena ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa saat ini tidak seperti dulu loh. Kalau dulu kan kita melihat siklon tropis itu akan menjauhi Indonesia, ternyata ada terjadi di daratan ataupun di sekitar kepulauan. Karena kita harus sadar bahwa Indonesia ini adalah negara benua maritim ya. Nah, benua maritim itu di sela-selanya pasti ada laut. Laut inilah yang nantinya bisa memunculkan pemanasan yang akhirnya terjadi gradien suhu muka air laut yang memunculkan untuk terjadinya siklon tropis itu. Jadi koordinasi untuk dan kecepatan koordinasi yang diperlukan di sini. Tidak hanya koordinasinya saja, tapi kecepatan untuk koordinasi. Karena kan bencana ini bergerak dengan waktu, ya. Jadi harus cepat. Kalau cepat itu biasanya lebih terantisipasi daripada koordinasinya bagus tapi kecepatannya tidak ada, itu juga sia-sia. Ya, dan yang penting itu sampai ke masyarakat yang memang akan dilewati oleh badai Suriga ini. Ya. Pak Guswanto, bagaimana? Kami pun juga ini kami pun juga punya ini sedikit. Jadi BMKG pun juga memiliki sekolah-sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim. Nah, ini kami manfaatkan untuk menambah pengetahuan tentang seperti ini. Jadi ada beberapa kalau komunitas nelayan yang mungkin menerima SMS ataupun WA dari kita tentang peringatan dini. Demikian. Dan itu sudah Pak, sudah dilakukan Pak SMS yang masif? Sudah dilakukan. Kalau kita belajar dari Jepang WhatsApp, kan bahkan TV langsung mati begitu ada gempa. Dan mereka sudah sangat aware dengan banyaknya gempa yang terjadi di sana. Kapan kita akan belajar dari Jepang? Ya secepatnya untuk stop press. Sebenarnya sudah dilakukan. Beberapa yang lalu itu sudah dilakukan kan untuk gempa bisa melakukan stop press. Jadi begitu ada gempa maka seluruh stasiun televisi itu akan menyiarkan secara semuanya. Menyiarkan warningnya ya, baik. Pak Guswanto, sekarang kalau kita kembali lagi ke Jabodetabek, Pak, apakah kemungkinan akan terjadi lagi hujan yang kencang seperti hari Rabu kemarin di Jabodetabek, akan ada hujan batu es juga yang terjadi, dan sampai kapan? Kalau saya melihat potensi itu masih ada, karena apa? Ini kan masih musim pancaroba di Jakarta sendiri, dan saya lihat secara analisis streamline, analisis angin itu masih terjadi pertemuan ataupun perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sepanjang Pulau Jawa, artinya mulai dari Lampung sampai Jawa Timur ya. Itu berdasarkan itulah kami masih memberikan prediksi bahwa akan masih terjadi. Masih akan terjadi dan sampai kapan Pak Guswanto? Kira-kira ya sampai musim pancarobanya itu selesai. Sampai musim transisi selesai, sampai akhir nanti. Iya, betul. Nah, namun intensitasnya itu yang perlu kita ini lebih tinggi. Pokoknya nanti kalau ada perubahan yang signifikan, kita akan informasikan lebih lanjut sistem peringatan dininya. Baik, sekali lagi apa yang perlu diwaspadai oleh kita yang tinggal di Lampung sampai di Jawa Timur? Bagi yang tinggal di Lampung maupun Jawa Timur, harap diwaspadai yaitu tentang pada saat ini adalah masa pancaroba, sehingga perlu diwaspadai adalah terjadinya hujan secara sporadis dengan intensitas lebat dan disertai kilat dan petir, namun durasinya mungkin tidak terlalu lama. Kemudian adanya angin kencang, puting beliung, termasuk terjadinya hujan es. Sehingga perlu bisa di zoom in lebih spesifik lagi Pak, hujan es, kemudian puting beliung yang kemarin sempat terjadi di Wonogiri misalnya, itu akan terjadi di daerah mana saja, titiknya di mana saja? Mungkin nanti kami sampaikan lebih lanjut karena kan ini
dinamika atmosfernya kan cukup tinggi ya di wilayah tropis ini. Jadi paling tidak nanti dalam 3 harian kita berikan informasi itu, Mas Titi. Ini berbeda kalau ya. Ya, terus Kalau berdasarkan impact based forecasting yang kita punya ya, itu ada beberapa itu, Mas Titi. Misalkan kita seperti yang kita zoom in tadi harapannya ya, itu kalau kita lihat impact based forecasting BMKG itu ada beberapa wilayah, misalkan seperti di Garut itu akan terjadi, kemudian di Pekalongan, kemudian Jawa Timur itu aja di daerah wilayah Kediri, kemudian Nganjuk seperti itu masih ada. Puting beliung ini Pak ya? Artinya gini, artinya posisi waspada, posisi kan impact based forecasting, itu perakiraan cuaca berbasis dampak, entah itu puting beliung, entah itu angin kencang, entah itu hujan lebat. Ya. Itu ada. Baik, apakah benar BMKG sebenarnya tidak ada alat atau teknologi yang bisa memperkirakan persis kapan puting beliung itu terjadi? Itulah ketika kemudian terjadi di Wonogiri misalnya, untungnya itu terjadi di laut, itu tidak diberitahukan seperti misalnya badai yang gerakannya sudah akan mengarah kemana, jalan kemana, itu sudah diprediksi hingga 1 minggu sebelumnya oleh BMKG. Untuk puting beliung seperti apa Pak sebenarnya perkiraannya? Karena kalau ini terjadi di daratan itu kerusakannya akan sangat masif. Jadi begini Nasiti, untuk terjadinya puting beliung itu sendiri kan waktunya sangat singkat ya. Sebenarnya apa ya, yang bisa dilihat adalah indikasinya adalah adanya awan cumulonimbus. Ya, berbeda dengan bagaimana orang awam mengenali awan cumulonimbus itu, Pak? Awan cumulonimbus itu bisa dikenali yaitu dia seperti bunga kol gitu dan berwarna hitam gelap. Itulah yang bisa diindikasikan. Ya tidak setiap awan cumulonimbus itu menghasilkan puting beliung ya. Jadi tapi itu sudah bisa dijadikan indikasi hati-hati kalau ada itu, seperti itu saja. Karena durasinya sangat singkat, beberapa paling ya sekitar 10 detik sekian. Karena pada saat untuk perakiraan yang di Wonogiri itu sampai 15 menit bukan Pak yang terjadi? Itunya sendiri mungkin tidak sampai 15 menit Mas Titi. Mungkin lama daripada pembentukannya, mungkin sampai 15 menit itu ininya. Tapi bisa dibayangkan kalau itu terjadi di daratan pasti akan lebih besar efeknya. Betul, ya. Kalau itu terjadi di daratan, kalau itu kan di atas danau ya, jadi water spout, kita di atas perairan. Baik, untuk di Jakarta Pak, apa yang harus kita waspadai, terutama banyaknya gedung-gedung tinggi dan pohon-pohon besar yang ada di DKI Jakarta? Untuk di Jakarta sendiri mungkin kami perlu diwaspadai adalah terjadinya ya pohon tumbang karena dia usianya mungkin yang sudah ini perlu dirapikan kembali. Kedua adalah apabila kita melintas di jalan tol itu biasanya kan dengan adanya hujan yang deras ataupun angin yang kencang biasanya muncul semacam aquaplaning gitu ya. Jadi harap berhati-hati berkendara di saat hujan. Kemudian adalah genangan air ya. Genangan air ini ya juga yang membuat bisa macet ya. Itu barangkali itu yang perlu diwaspadai. Tidak bisa melakukan rekayasa Pak? Artinya hujan yang sangat besar bisa diredam dengan rekayasa teknologi? Sebenarnya begini, untuk teknologi modifikasi cuaca maksudnya Nastiti ya. Jadi teknologi modifikasi cuaca itu untuk menggiring atau menjatuhkan, membuat hujan terlebih dahulu gitu loh. Artinya gini, misalkan ada awan hujan di sekitar perairan utara Jakarta, sebelum masuk Jakarta maka dijatuhkan di sana. Jadi pemberian inti kondensasi itu dilakukan dengan melakukan TMC ya. Dan memang beberapa bulan yang lalu itu dilakukan di beberapa tempat seperti di Jakarta pada waktu juga dilakukan, kemudian di Danau Toba juga dilakukan dalam rangka untuk mengisi waduk Danau Toba, dan kemudian di Riau juga dilakukan dalam rangka untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ya. Nah
Baik, terakhir Pak Guswanto, ini terkait dengan pengumuman dari BPBD DKI Jakarta kemarin yang mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim akibat munculnya potensi bibit siklon tropis 94W atau topan surga ini pada 15 dan 16 April. Ini artinya pengaruh yang tidak langsung yang kemudian terjadi akibat konvergensi yang di awal Anda sebutkan tadi. 15 dan 16 April ini bisa dipastikan hanya hujan deras saja yang terjadi. Kalau saya lihat dari peta perakiraan curah hujan wilayah Jabodetabek akumulasi 24 jam, ini memang 15-16 April itu di beberapa tempat khususnya di Bogor itu terjadi hujan dengan kategori sedang ya. Kemudian ada di wilayah Jabodetabek paling selatan itu kategorinya mungkin lebat, sedangkan di Jakarta Selatan juga kategorinya sedang, dan di sebelah utara itu kategorinya ringan ya, seperti itu. Ini masih kita perakirakan untuk tanggal 15 sampai 16. 15 dan 16, dan artinya ini sampai musim transisi nanti selesai akan terus terjadi potensi hujan lebat disertai dengan angin kencang, tapi kalaupun itu terjadi tidak akan sebesar dampaknya pada bulan Januari tahun lalu. Betul, jadi rata-rata kalau boleh saya sampaikan Astiti, dia terjadinya itu sekitar siang atau malam hari. Jadi siang itu sekitar jam 13 sampai 19 loh. Siang, baik. Baik, Pak Guswanto, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Natiti, sehat selalu juga.